Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusifa Anggraini, nomor BP 17 10 11 2073 dari kelas Bantuan Hukum 3.1. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin. Pemberian bantuan hukum merupakan hak konstitusional yang dimiliki setiap warga negara, terutama untuk masyarakat miskin atau masyarakat kurang mampu. Pada dasarnya, hak konstitusional warga negara dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mencakup berbagai aspek kehidupan, baik sipil, politik, ekonomi, maupun hukum. Konstitusi Indonesia menjamin fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jaminan tersebut tidak hanya terbatas tanggung jawab ekonomi, namun juga jaminan sosial dan pemenuhan hak atas bantuan hukum fakir miskin dan anak-anak terlantar sebagai warga negara Indonesia. Pemberlakuan Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum juga merupakan sikap responsif dari Presiden dan DPR dalam hal pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan masyarakat kurang mampu. Secara substansial, terdapat persamaan dan perbedaan dalam Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum. Persamaan bantuan hukum bagi orang miskin menurut Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum diantaranya dalam hal bantuan hukum cuma-cuma, ruang lingkup bantuan hukum, dan perlindungan hukum terhadap pemberi bantuan hukum. Pertama, bantuan hukum cuma-cuma. Apabila dicermati pengaturan mengenai bantuan hukum cuma-cuma, maka kedua undang-undang tersebut sama-sama mengatur mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Di dalam pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Advokat, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Sedangkan di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum terdapat di dalam pasal 1 ayat 1 bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Kedua, ruang lingkup bantuan hukum. Apabila dicermati pengaturan ruang lingkup bantuan hukum, maka kedua-dua undang-undang tersebut sama-sama mengatur mengenai ruang lingkup bantuan hukum. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Advokat termasuk ketentuan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sedangkan di dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Bantuan Hukum termasuk ketentuan bahwa bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 1 merupakan masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non-litigasi. Ketiga, perlindungan terhadap pemberi bantuan hukum. Apabila dicermati pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap pemberi bantuan hukum yang terdapat di dalam pasal 16 Undang-Undang Advokat dan pasal 11 Undang-Undang Bantuan Hukum sama-sama mengatur tentang perlindungan terhadap advokat atau penasihat hukum selaku pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya baik dalam bentuk litigasi maupun non-litigasi. Selanjutnya, perbedaan bantuan hukum bagi orang miskin menurut Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum. Di antaranya, pertama, penerima bantuan hukum. Apabila dicermati pengaturan mengenai penerima bantuan hukum, maka kedua undang-undang tersebut terdapat pengaturan mengenai penerima bantuan hukum. Di dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Advokat, ketentuan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Sedangkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Bantuan Hukum termasuk ketentuan bahwa penerima bantuan hukum ialah orang atau sekelompok orang miskin yang dapat menerima bantuan hukum. Untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma, pencari keadilan mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada advokat atau melalui organisasi advokat atau melalui juga lembaga bantuan hukum. Kedua, pemberi bantuan hukum. Apabila dicermati pengaturan mengenai pemberi bantuan hukum, maka kedua undang-undang tersebut terdapat perbedaan pengaturan mengenai pemberi bantuan hukum. Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Advokat
termasuk ketentuan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Sedangkan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Bantuan Hukum menyatakan bahwa pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Syarat pemberi bantuan hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa yang dapat diangkat sebagai seorang advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Selanjutnya, Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Bantuan Hukum menyatakan bahwa syarat-syarat pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi: pertama, berbadan hukum; yang kedua, terakreditasi berdasarkan undang-undang ini; yang ketiga, memiliki kantor atau kesekretariatan yang tetap; yang keempat, memiliki pengurus; yang kelima, memiliki program bantuan hukum. Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut seolah menegaskan pemberian bantuan hukum tidak terbatas oleh advokat saja, akan tetapi pemberian bantuan hukum juga bisa dilakukan oleh dosen dan paralegal yang bernaung dalam lembaga bantuan hukum, baik dalam perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Dosen dan paralegal diberikan peluang untuk mendampingi dan menyelesaikan perkara hukum masyarakat tidak mampu. Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum ini perlu diapresiasi, karena orang miskin ataupun masyarakat yang tidak mampu yang memerlukan bantuan hukum bisa mendapatkan pembelaan hukum dari berbagai pihak di pengadilan ataupun di luar pengadilan. Baiklah, sekian pemaparan materi tentang pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.